Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhawat fi din rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain amin. Sampai masih membahas sujud tilawah. Terakhir kita membahas apabila seseorang membaca ayat sajdah dalam satu halqah atau membaca ayat sajdah dalam beberapa halqah ya. Itu sudah kita bahas dengan rinciannya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain mengatakan fasal. Ini berkaitan dengan ayat sajdah ketika membaca ayat sajdah di atas kendaraan. Beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan fasal idza qara'a as-sajdata, maka apabila seseorang membaca ayat sajdah wa huwa raqibun 'ala dabbah, sedangkan dia sedang berada di atas kendaraan fi safar, dalam bersafar, sajada bil ima, maka boleh sujud dengan isyarat. Sebagaimana seseorang yang sholat sunnah di atas kendaraan. Sebagaimana orang yang sholat sunnah di atas kendaraan, maka dia boleh sholat dengan keadaan yang ada. Ingat, hanya sholat sunnah. Adapun sholat fardu tidak sah di atas kendaraan, kecuali apabila bisa melaksanakan rukun-rukunnya secara sempurna. Sholat fardu tidak sah di atas kendaraan, kecuali apabila bisa melaksanakan seluruh rukunnya dengan sempurna. Apabila seseorang sholat fardu di atas kendaraan, namun ada rukun yang tidak terpenuhi, maka dia wajib mengulang sholat tersebut saat turun dari kendaraan. Kalau di kapal laut, mungkin gak sempurna? Mungkin, sempurna di kapal laut. Kalau di pesawat, mungkin gak? Susah. Kereta, susah. Mobil, susah. Bus, susah. Apalagi mobil kecil, susah. Maka dalam keadaan demikian, kalau misalnya ada orang yang tetap sholat dalam keadaan seperti itu, wajib hukumnya mengulang di waktu di mana dia turun dari kendaraan. Wajib al-i'adah, wajibul i'adah. Begitu. Kenapa? Karena para ulama 4 mazhab sepakat tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan kalau rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Apalagi kalau kita bahas juga masalah tayammum, ada sebagian orang yang bermudah-mudahan dalam tayammum. Tayammumnya di mana? Di kaca. Tayammumnya di jok. Tayamumnya di manapun itu yang sebetulnya belum tentu ada debu. Belum tentu ada debu. Tayamum harus pakai debu. Bukan sekadar kayaknya ada debu, tapi harus ada debu. Ya. Di pesawat, mana ada debu di pesawat? Orang kena AC semua, kesedot semuanya debunya. Oh, enggak ada debu di pesawat, kecuali kalau antum bawa debu. Kecuali kalau antum bawa debu di wadah, diplastikin. Pas mau di pesawat, tuangin. Sebelum kesedot AC itu. Sebelum kesedot AC masih bisa tuh. Silakan. Tapi kalau enggak ada debu maka tidak sah. Tidak sah. Dalam mazhab Imam Malik, tayamum sah di atas bumi walaupun tidak ada debu. Tapi ingat, di atas bumi. Seperti apa contohnya? Tanah walaupun enggak ada debunya. Batu walaupun enggak ada debunya. Pesawat bukan bumi. Tetap enggak sah menurut Imam Malik. Jadi enggak sah menurut 4 mazhab. Jadi hati-hati. Hati-hati dalam beramal. Yang lalu biarlah berlalu, tapi jangan diulang lagi. Kalau pernah seperti itu, ya. Baik.
Hadza madhhabuna wa madhhab Malikin wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wa Muhammad wa Ahmad wa Zufar wa Dawud wa ghairihi. Ini adalah madhabnya mayoritas ulama. Madhab siapa saja? Madhabuna, kata Imam Nawawi, masalah apa tadi? Berisyarat, ya, isyarat ketika sujud. Maka ini adalah madhab kami, madhab Syafi'i, juga madhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf. Abu Yusuf siapa? Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah, Al-Qadhi, Abu Yusuf. Wa Muhammad, Muhammad siapa? Muhammad ibn al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Wa Ahmad siapa? Ahmad ibn Hanbal. Wa Zufar siapa? Zufar, muridnya Imam Abu Hanifah juga. Jadi ada 3 muridnya Imam Abu Hanifah yang paling terkenal. Ada 3 murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal. Yang pertama Abu Yusuf Al-Qadhi. Kemudian yang kedua adalah Muhammad ibn al-Hasan. Dan yang ketiga adalah Zufar. Ini 3 muridnya Abu Hanifah yang sebetulnya mereka derajatnya mujtahid mutlak, bisa bikin mazhab sendiri sebetulnya. Kalaupun mau bikin mazhab sendiri mereka bisa. Kalaupun mau bikin mazhab sendiri mereka bisa. Wa qala wa Dawud, ya Dawud al-Zahiri wa ghairihim. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah. Tapi ada sebagian muridnya Imam Abu Hanifah atau sebagian ulama madhab Imam Abu Hanifah, la yasjudu, enggak perlu sujud. Jadi kalau memang enggak bisa sujud ya udah enggak perlu sujud. Was-shawabu, adapun pendapat yang benar adalah madhabu jumhur. Adapun pendapat yang benar adalah madhabnya mayoritas ulama. Apabila kita memang sanggupnya dengan apa? Sanggupnya kita dengan isyarat, maka dengan isyarat. Kalau misalnya kita sanggupnya menundukkan badan agak condong begitu, silahkan tundukkan badan dengan agak condong. Kalau memang tidak sanggup bagaimana? Maka dengan isyarat kedipan, dengan isyarat mata itu sudah cukup. Misalnya kita lagi di motor, kemudian kita murojaah, tiba-tiba baca lewat ayat sajdah, sudah tundukkan saja begitu dengan isyarat. Kenapa? Karena syariat sujud tilawah itu adalah fi'liyah, bukan qauliyah. Syariat sujud tilawah adalah syariat fi'liyah, gerakan, perbuatan, bukan zikirnya yang diperintahkan, yang disyariatkan. Syariatnya itu adalah gerakannya, bukan zikirnya. Begitu. Makanya kalaupun kita sujud tanpa berzikir apapun tetap sah sujudnya. Lain halnya kalau ada orang yang zikir saja tanpa sujud, maka sebetulnya tidak menutup syariat. Walaupun ada sebagian ulama, misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan dalam keadaan di mana kita tidak bisa sujud sama sekali, maka boleh diganti dengan zikir. Apa zikirnya? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita enggak bisa sujud tilawah. Wallahu a'lam. Dalil yang dijadikan landasannya apa? Wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Ali Imam Nawawi, kalau kita memang tidak bisa sujud, maka dengan isyarat. Lain halnya mungkin kalau kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub atau dalam keadaan berhadas, mungkin bisa menggunakan zikir tadi. Mungkin bisa menggunakan zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Karena memang tidak boleh sujud pada saat itu. Dalam keadaan berhadas tidak boleh sujud. Dalam keadaan junub tidak boleh sujud. Kenapa? Karena sujud tilawah hukumnya hukum salat wajib dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan seterusnya. Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa ammar raqibu fil hadar fala yajuzu ayyasjuda bil ima. Adapun apabila seseorang naik kendaraannya itu dalam keadaan bukan safar, maka tidak boleh dengan isyarat harus turun. Jadi kalau tadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan bolehnya sujud tilawah dengan
isyarat itu hanya apabila dalam keadaan safar. Hanya apabila dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan hadar, dalam keadaan bukan safar. Apa bedanya? Ya bedanya adalah jarak dan niat. Misalnya jarak safar itu 2 marhalah, sekitar 80 km itu misalnya. Jadi kalau misalnya perjalanannya ke pasar, perjalanannya ke keliling-keliling satu dalam kota, maka belum bisa dengan isyarat. Begitu. Berarti harus apa ya? Berarti harus turun atau tadi pakai alternatif taklid kepada Syekh Nawawi Al-Bantani menggunakan zikir. Tapi ingat ya, bahwa zikir tersebut sebetulnya tidak benar-benar mengganti syariat sujud tilawah. Pahalanya jelas beda. Karena syariatnya itu adalah sujudnya, bukan zikirnya. Syariatnya adalah sujudnya, bukan zikirnya. Allahu ta'ala a'lam. Baik, fasal. Berikutnya, hukum-hukum mengenai sujud tilawah yang terpisah-pisah. Idza qara'a, apabila seseorang membaca ayat as-sajdati, ayat sajdah fis salati, dalam salatnya, qabla al-Fatihah, sebelum baca al-Fatihah. Ada orang yang membaca ayat sajdah sebelum al-Fatihah. Pertanyaannya, boleh enggak baca ayat sebelum al-Fatihah? Kalau sekadar boleh atau enggak, boleh-boleh saja, tidak membatalkan salat, namun tidak dianjurkan. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau ada orang yang melakukannya dan ternyata dia membacanya ayat sajdah, maka sajadah tetap dianjurkan, disunahkan buat sujud walaupun belum baca surah Al-Fatihah. Begitu. Kenapa? Karena di situ adalah tempat yang sebetulnya boleh-boleh saja kita membaca surah walaupun tidak dianjurkan. Bikhilafi ma law qara'a fi ruku'i was-sujudi. Berbeda halnya kalau dia membacanya dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Fa innahu la yajuzu lahu ayyasjuda. Maka apabila dia membaca ayat sajdah dalam keadaan ruku', apabila dia membaca ayat sajdah dalam keadaan sujud, maka tidak ada syariat sujud tilawah. Kenapa? Li'annal qiyama mahallul qira'ah. Kenapa? Karena yang namanya membaca Al-Quran di dalam sholat, tempatnya hanya ketika berdiri saja. Adapun membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran ketika ruku', tilawah Al-Quran ketika sujud, itu makruh. Itu makruh. Bukan tempatnya tilawah, sehingga tidak ada sujud tilawah pada saat kita membaca ayat-ayat sajdah di sana. Walau qara'a sajdata fahawa. Apabila ada orang yang membaca ayat sajdah di dalam salat, fahawa liyasjuda, maka kemudian dia sudah mencondongkan badannya untuk sujud. Fasyakka hal qara'a al-Fatihah, terus dia ragu pas udah mau sujud itu, ragu. Tadi saya baca Al-Fatihah atau belum ya? Misalnya begitu. Maka kemudian dia tidak masalah, sujud saja. Fa innahu yasjudu litilawah. Maka terusnya enggak apa-apa. Tidak apa-apa sujud tilawah terlebih dahulu, tsumma ya'udu ilal qiyami fa yaqra'ul Fatihah. Maka kemudian setelah sujud tilawah dia bangkit lagi dari sujudnya, fa yaqra'ul Fatihah. Setelah itu dia baru membaca surah Al-Fatihah. Kenapa langsung sujud dulu, enggak Al-Fatihah dulu? Ya karena Al-Fatihah masih bisa dibaca ketika dia kembali dari sujudnya. Sedangkan li'anna sujudat tilawati la yu'akhkhar. Sedangkan sujudnya tilawah itu, sujud karena tilawah itu tidak bisa ditunda kalau dia masih ada kesempatan. Tidak bisa ditunda berlama-lama. Kalau sudah baca Al-Fatihah maka kesunahan sujudnya hilang. Dia baca surah dengan ayat sajdah. Kemudian pas mau sujud enggak jadi, oh tadi saya belum baca Al-Fatihah, enggak jadi deh, nanti aja sujudnya selesai Al-Fatihah. Maka ketika dia membaca surah Al-Fatihah, amin, dia pengen sujud, sebetulnya sudah tidak ada lagi kesunahan, maka tidak boleh sujud. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesunahan untuk sujud tilawah. Sudah lewat waktunya. Al-Fatihah lama, sudah lewat waktunya. Begitu. Kalau dia tetap sujud bagaimana? Ya batal berarti, karena sudah tidak ada kesunahan buat sujud.
Begitu wallahu taala a'lam. Baik. Lau qara'a ayat sajdati bil farisiyah la yasjudu. Apabila ada orang yang membaca ayat sajdah dalam bahasa Persia, maka dia tidak perlu sujud. Indana, menurut kami madhab Imam Asy-Syafi'i. Kama law fassara ayat sajdatin. Sama hukumnya ketika kita menafsirkan ayat sajdah, bukan baca ayatnya. Jadi Imam Nawawi mengatakan begini. Kalau ada orang yang baca ayat sajdah pakai bahasa Persia, itu nggak perlu sujud. Kenapa? Karena jangankan bahasa Persia, bahasa Arab saja, kalau yang dibaca adalah tafsirnya, bukan ayatnya, itu nggak perlu sujud. Sedangkan seluruh terjemahan itu hakikatnya tafsir. Sedangkan seluruh terjemahan itu hakikatnya tafsir. Maka bahasa Persia hakikatnya tafsir Al-Quran. Bahasa Indonesia dari Al-Quran hakikatnya tafsir dari Al-Quran, bukan Al-Quran itu sendiri. Jadi seluruh terjemahan itu hakikatnya adalah tafsir, bukan Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran hanya satu, berbahasa Arab. Jangankan bahasa non-Arab, bahasa Arab saja, kalau yang dibaca, yang diucapkan adalah tafsirnya, bukan ayatnya, tidak perlu sujud. Begitu. Wa qala Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah mengatakan yasjudu, tetap disunnahkan untuk sujud. Fasal. Idza sajadal mustami'u ma'al qari'i la yartabitu bihi wa la yanwi liqtida'a bihi. Apabila ada orang yang sedang menyimak bacaan Al-Qur'an, lalu kemudian orang yang membacanya membaca ayat sajdah, maka penyimak ini nggak ada kaitan dengan orang yang baca. Yang baca sujud, yang nyimak mau sujud nggak sujud, bebas, sunnah. Yang baca nggak sujud, yang nyimaknya mau sujud, juga memang karena disunahkan, jadi tidak masalah. Tidak ada kaitan dengan yang baca. Dan tidak perlu juga, kata Imam Nawawi apa? Wala yanwil iqtida'a bihi, tidak perlu berniat untuk menjadi makmum di belakang orang yang baca ketika sujud, ya tidak perlu. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan yang bacanya. Begitu. Walahur raf'u minas sujudi qablahu, dan dia boleh sujud duluan, ngangkat duluan boleh. Sujudnya duluan, turunnya, ngangkat kepalanya duluan, tidak masalah sama sekali. Bahkan kalaupun yang bacanya tidak sujud, tetap yang menyimak dianjurkan untuk sujud. Karena tidak ada kaitan sama sekali antara yang baca dengan yang sujud. Fasal berikutnya. La tukrahu qira'atu ayati sajdati lil imami indana. Tidak dimakruhkan di dalam salat membaca ayat sajdah bagi imam. Bahkan dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sawa'un kanatis salatu sirriyata au jahriyata. Sama saja salatnya salat sir atau salat jahr. Tetap tidak makruh. Mau salat sir tidak makruh, salat jahr tidak makruh. Tapi salat sir itu tidak dianjurkan ya. Menurut sebagian ulama makruh bahkan. Begitu. Jadi kenapa? Karena akan membuat makmum bingung. Kenapa salat sir makruh? Karena membuat makmum bingung. Kalau jahar oke lah masih kedengeran. Kalau sir bagaimana? Begitu. Ya. Tapi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i yang mu'tamad gak makruh. Wa yasjudu mata qara'aha, dan si imam tetap sujud, dianjurkan buat sujud kapan saja dia membacanya. Kalau imam tiba-tiba sujud, makmum bingung, maka afdolnya jangan baca ayat sajdah ketika salat sirriyah. Wa qala Malik, tapi menurut madhab Imam Malik, yukrahu dzalika mutlaqa. Makruh membaca ayat sajdah di dalam salat. Mau salat jahriyah, mau salat sirriyah, makruh. Kata siapa? Kata Imam Malik. Ada 3 pendapat. Madhab Syafi'i tidak makruh sama sekali, mau sirriyah, mau jariyah. Yang kedua Imam Malik, makruh seluruhnya, mau sirriyah, mau jahriyah. Abu Hanifah wa qala Abu Hanifah wa Ahmadu, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tukrahu fi sirriyati dunal jahriyah. Makruh dalam sirriyah,
tapi tidak makruh dalam jahriyah. Dan ini sebetulnya pendapat yang lebih aman, tidak membuat makmum bingung, ya. Kalaupun kita mengatakan tidak makruh membaca ayat sajdah di salat sirriyah, namun afdolnya tidak dilakukan. Afdolnya tidak dilakukan. Bahkan kalaupun kita membaca ayat sajdah di salat jahriyah, maka kalau ragu si makmum ini faham, maka nanti saja diqadha. Sujud tilawahnya nanti saja diqadha selesai salat. Begitu. Ya, diqadha selesai salat, jangan dipaksakan sujud. Kenapa? Karena dikhawatirkan berantakan jamaahnya kalau jamaahnya pada belum paham. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Fasal la yukrahu indana sujudu tilawati fil awqati lati nuhiya 'anis salati fiha. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhan indana menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i sujudu tilawati, apa yang tidak dimakruhkannya sujud tilawah fil awqati pada waktu-waktu allati, yang waktu-waktu itu nuhiya dilarang 'anis salati fiha, yang waktu-waktu itu dilarang untuk salat di dalamnya. Kapan saja waktu dilarangnya salat? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan saja waktu dilarangnya salat? Yang pertama, ba'da subuh. Yang kedua, ba'dal asr. Dua waktu ini berkaitan dengan salat. Ba'da subuh, ba'dal asr. Mau salat asarnya itu tepat waktu atau salat asar di jamak takdim? Faham? Misalnya antum salat asar di waktu zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maka setelah salat asar tidak boleh salat. Walaupun belum waktu asar. Waktu asarnya sudah belum? Belum. Antum jamak tadi salat asarnya, tapi karena antum sudah salat asar maka tidak boleh salat sunnah. Tidak boleh salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Tidak boleh salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Berarti kalau sholat sunnah ada sebabnya boleh? Boleh. Qobliyah, ba'diyah, qadha, boleh. Begitu ya. Tahiyatul masjid, syukrul wudu ada sebabnya. Ba'da subuh, ba'da asar. Kemudian ada yang terikat dengan waktu. Kapan terikat dengan waktu? Dari matahari terbit, dari matahari terbit sampai setinggi tombak. Sampai setinggi tombak. Dari matahari terbit, di masjid-masjid kadang ada waktu syuruq. Itu waktu matahari terbit, waktu dilarangnya salat. Bukan waktu boleh salat isyraq, bukan. Itu waktu dilarangnya salat. Sampai kapan? Sampai matahari setinggi tombak. Menurut para ulama, waktu setinggi tombak itu membutuhkan kurang lebih 4 derajat. 4 derajat. Jadi antara matahari terbit dengan setinggi tombak itu kurang lebih 4 derajat ketinggian mataharinya. 1 derajat membutuhkan waktu 4 menit. Ada yang mengatakan 4 menit setengah. Kurang lebih 4 menit. Maka kalau 1 derajat butuh waktu 4 menit, berarti 4 derajat butuh waktu 16 menit. Inilah waktu yang diperbolehkan sholat isyraq. 16 menit setelah waktu terbit, 16 menit setelah waktu syuruq. Bukan waktu terbit, bukan waktu syuruq. Yang terikat waktu, tidak boleh sholat ketika matahari terbit sampai setinggi tombak 4 derajat, sampai 16 menit setelah jadwal isyraq, setelah jadwal terbit. 16 menit setelahnya. Kapan lagi waktu yang dilarang untuk salat? Ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam, pas tenggelamnya matahari. Ya, pas tenggelamnya matahari. Begitu. Sebelum waktu maghrib. Ketika matahari tenggelam sampai kapan? Sampai maghrib. Sebelum matahari tenggelam sampai maghrib.
Kapan lagi? Ketika khatib sudah naik mimbar di sholat Jumat bagi orang yang hadir Jumatan. Bagi orang yang hadir Jumatan. Ketika khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan naik mimbar, maka sudah tidak boleh sholat sama sekali kecuali sholat tahiyatul masjid. Tidak boleh sholat sama sekali kecuali sholat tahiyatul masjid. Begitu. Maka tidak dimakruhkan membaca sujud tilawah pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat padanya. Begitu. Jadi tidak makruh, tidak masalah. Bahkan ketika khutbah saja, imam membaca ayat saja tetap dianjurkan. Imam turun dulu. Bahkan jamaah yang lain pun mengikutinya. Maka tidak masalah. Begitu. Wabihi qala asy-Sya'bi wal Hasanu al-Basri wa Salim bin Abdullah wal Qasim wa Atha wa Ikrimah wa Abu Hanifah wa ashabur ra'yi wa Malik fi ihda riwayatain. Dan pendapat ini juga yang dipegang oleh Imam Asy-Sya'bi, Imam Al-Hasan al-Basri, Imam Salim ibn Abdullah, Imam Al-Qasim, Imam Atha, Imam Ikrimah, Abu Hanifah, dan juga para ulama madhab ahli ra'yi. Ahli ra'yi itu siapa? Madhabnya orang Kufah. Zaman dulu madhab cuma dua, madhab ahlul ra'yi, madhab ahlul hadis. Zaman dulu madhab cuma dua, madhab ahlul ra'yi dan madhab ahlul al-hadis. Ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Madhab fikih cuma dua dulu. Madhab fikih. Madhab ahlul ra'i, ahlul ar-ra'i, dan ahlul hadis. Dan ahlul hadis cuma dua. Ahlul ra'i pusatnya di mana? Kufah dan Basrah. Kufah, Basrah. Ahlul hadis pusatnya di mana? Mekah, Madinah. Kalau dirunut ke atas, maka secara sanad keilmuan ahlul hadis ini ke Malik, Nafi', Ibnu Umar, dan para sahabat di Madinah, atau Syafi'i, Ibnu Uyainah, murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas. Ini secara keilmuan. Ahlul ra'yi kemana? Ini rata-rata banyak ulamanya. Ujungnya ke siapa? Ujungnya kedua. Abdullah Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Selain Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, siapa lagi di sini? Di sini ada Aisyah. Juga ada Zaid. Dan banyak para ulama. Banyaklah kalau di Madinah sama Mekah ulamanya sabda-abda. Kalau di sini rata-rata pendapatnya ke Ibnu Mas'ud nomor 1, kedua ke Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam perjalanannya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu menggabungkan dua mazhab ini. Gabung. Karena beliau belajar ke Imam Malik, belajar ke Ibnu Uyainah, belajar juga ke siapa? Ke madhab ahlul ra'yi. Siapa guru beliau di madhab ahlul ra'yi? Muhammad bin Al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Maka dua pemikiran ini digabung oleh Imam Asy-Syafi'i. Lahirlah madhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lahir juga dari madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad. Lahir juga dari madhab Imam Syafi'i, madhabnya Imam Dawud Al-Zahiri. Asalnya dari sini. Begitu. Jadi asalnya dulu madhab cuma dua, kemudian berkembang menjadi kurang lebih mungkin 10 atau 15 madhab dalam fikih. Cuma yang bertahan cuma 5. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Zahiri. Zahiri pun sekarang tinggal tersisa serpihan-serpihannya saja. Zahiri tinggal tersisa serpihan-serpihannya saja. Mujahid, Qatadah, Ikrimah, itu murid-muridnya
Ibnu Abbas, mufassir, ahli tafsir di Mekah. Itu murid Ibnu Abbas. Tabi'in banyak. Kalau misalnya antum baca tafsir Ibnu Katsir itu pasti banyak nama-nama mereka. Itu adalah murid-murid Ibnu Abbas. Baik. Wa kariha dzalik, tapi ada sekelompok ulama yang mengatakan makruh thaifatun minal ulama minhum Abdullah bin Umar. Di antaranya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berarti Madinah. Wa Sa'id bin Musayyib. Siapa beliau? Saya ingat enggak? Sa'id bin Musayyib. Pernah ceritain kan? Di sini atau di kelas mana? Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu menantunya Abu Hurairah. Menantunya Abu Hurairah. Zuhud. Orang yang sangat zuhud. Punya anak yang keilmuannya hampir sama dengan beliau. Punya anak yang keilmuannya hampir sama dengan beliau. Masih ingat? Masih ingat kisahnya? Mau dilamar oleh anaknya khalifah, ditolak. Saya khawatir anak saya bergelimang dunia lupa sama ilmu. Masya Allah. Para akhwat, kalau misalnya ada yang lamar orang kaya, anak khalifah, gimana kira-kira? Terima enggak? Yo, terima enggak jujur? Terima enggak anak khalifah? Sa'id bin Musayyib enggak mau. Enggak mau. Saya enggak rela anak saya kebanyakan harta ntar lupa sama ilmu. Gak mau. Subhanallah. Ya, subhanallah. Malah muridnya yang miskin yang kemudian dijodohkan dengan anak. Masya Allah. Ini orang tua yang patut dicontoh. Fokus pada ilmu. Sa'id bin Musayyib wa Malik fi riwayatil ukhra. Dan juga pendapatnya Imam Malik dalam riwayat yang lain. Jadi ini pendapatnya Ahlul Madinah yang mengatakan makruh ya. Rata-rata yang mengatakan makruh adalah pendapatnya Ahlul Madinah. Fi riwayatil ukhra wa Ishaq ibni Rahuyah wa Abu Thawr. Ishaq ibnu Rahuyah atau Rahawai. Kalau menurut ahlul hadis dibacanya Rahuyah, Siboya. Bukan Sibawai, Siboya, Rahuyah dan seterusnya. Menurut ahli fikih dibacanya Sibawai, Rahawai. Bukan bahasa Arab yang pasti, bahasa Persia. Bahasa Persia. Wa Abu Thawr dan juga Imam Abu Thawr. Jadi di sini ada dua pendapat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan membaca ayat sajdah atau sujud tilawah pada waktu-waktu yang terlarang untuk salat. Begitu. Sampai di sini apa ada tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Silakan. Mengqadha salat wajib. Enggak jelas soalnya. Terus mengqadha salat wajib sambil duduk. Ketiduran waktu zuhur, bangun waktu asar, terus salatnya salat apa dulu? Zuhur dulu atau asar dulu? Bebas. Salat yang tertinggal tidak sengaja, qadanya bebas kapan saja. Perhatikan. Salat yang tertinggal tidak sengaja, maka qadanya bebas kapan saja, beneran kapan saja. Kapan saja semau kamu silahkan. Kapan saja. Muwassa'. Allah tidak menuntut, yang penting salat. Yang penting salat. Kenapa? Karena tidak sengaja ditinggalnya. Tapi kalau ada orang yang sholat meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wajib sholat saat itu juga saat dikasih tahu. Kamu tadi nggak sholat? Enggak. Kenapa nggak sholat? Malas saja. Wajib sholat sekarang juga. Enggak mau, maka dosa lagi. Enggak mau, dosa lagi. Menit berikutnya enggak mau, dosa lagi. Terus gitu. Kalau ada orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, wajib mengqadhanya saat itu juga, saat dia sudah tahu hukumnya. Dia nggak mau dosa lagi, nambah lagi dosanya terus begitu. Maka setiap jam nambah dosa, setiap hari nambah dosa. Kalau sholatnya disengaja ditinggal. Tapi kalau tidak sengaja ditinggal, baik karena pingsan, atau karena lupa, atau karena tidur, atau karena hal-hal lain yang bukan disengaja, maka waktu mengqadhanya bebas kapan saja. Tidak ada ketentuan batas waktu.
Begitu, wallahu a'lam. Mau di waktu terlarang, cuma satu nggak boleh. Kapan? Saat khutbah, saat khatib naik mimbar, udah nggak boleh qadha itu. Yang lain boleh kapanpun dimanapun silakan, tidak masalah. Ya, mau malam, mau siang, mau subuh, mau ba'da subuh, mau ba'da asar, bebas, sebebas-bebasnya. Kecuali satu tempat, kapan? Saat khatib sudah naik mimbar. Ngapain juga sholat sekarang? Bukannya dari tadi kan begitu. Nggak niat banget sih gitu. Jadi silakan. Jadi kalau misalnya kita ketiduran seharian atau semalaman full, misalnya kita tidur lebih dari 24 jam, ada orang capek begitu, tidur lebih dari 24 jam, ya. 12 jam atau misalnya tidur 24 jam lah. Maka dia boleh nyicil. Sekarang saya pengennya sholat zuhur dulu deh. Kapan waktu sholat zuhurnya? Apakah harus di waktu zuhur? Enggak, bebas kapanpun dimanapun. Kapanpun. Jadi waktu qadha itu bebas. Ada sebagian orang mengira qadha subuh harus di waktu subuh besoknya, itu enggak ada kayak gitu, enggak ada. Bebas. Jadi kalau misalnya kita mau qadha subuh, sebelum subuh bisa, setelah subuh bisa, setelah zuhur bisa, setelah bebas kapanpun itu. Bebas. Ya. Yang pasti bacaannya ngikutin waktu kita sholat. Kalau waktunya siang maka berarti sir, kalau waktunya malam maka berarti jahar. Walaupun mengqadha sholat subuh karena kita qadhanya siang maka silahkan sir. Walaupun mengqadha sholat zuhur karena sholatnya malam maka silahkan jahar. Seperti yang pernah kita bahas belum lama ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanyakan? Gak ada. Lanjutkan. Fasal la yaqumu ruku'u maqama sujudi tilawati fi halil ikhtiyar. Maka ruku' tidak bisa menggantikan sujud tilawah kalau kita masih bisa sujud. Tidak bisa. Saya nggak bisa sujud, ruku' aja deh nggak bisa. Nggak bisa menggantikan. Apalagi hanya sekadar zikir. Makanya kan ruku' saja nggak bisa kalau kita masih bisa sujud. Apalagi zikir. Cuma zikirnya doang, maka jelas nggak bisa menggantikan pahala sujud tilawah. Halil ikhtiyar. Ya, kecuali kalau memang nggak bisa sujud seperti di atas kendaraan, seperti tadi dalam kendaraan ketika safar dan lain sebagainya. Hadza madhhabuna wa madhhabu jamaahiril ulama'i minas salafi wal khalaf. Masya Allah. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Udah mayoritas di mayoritas lagi, di jama' lagi. Mayoritas itu kan jama'. Jumhur itu artinya mayoritas. Beliau pakai kata jamaahir, mayoritas ulama. Saking banyaknya ulama. Tapi belum ada ijma', belum ada kesepakatan. Mayoritas ulama dari kalangan siapa? Mayoritas ulama dari kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf. Ulama salaf sebelum 300 atau 400 Hijriah, ulama khalaf setelah 400 Hijriah. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala yaqumu maqamahu. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan ruku bisa menggantikan sujud tilawah. Ruku bisa menggantikan sujud tilawah. Apa dalilnya Abu Hanifah? Enggak ada. Apa dalilnya mayoritas ulama? Ada. Wa dalilul jumhuri al-qiyasu ala sujudis shalah. Adapun dalil dari mayoritas ulama adalah sujud salat, di mana kita kalau masih bisa sujud tidak boleh menggantinya dengan ruku'. Selama masih bisa sujud, maka tidak boleh menggantikannya dengan ruku' ataupun dengan gerakan yang lain. Wa ammal ajizu anis sujudi, adapun apabila memang dia tidak mampu untuk melakukan sujud, fayu'mi'u ilaihi, maka silahkan mengisyaratkan atasnya kama yu'mi'u bisujudis shalah, sebagaimana dia kalau nggak bisa sholat juga, nggak bisa sujud dalam sholat juga, dia cukup dengan isyarat. Jadi kalau masih bisa sujud, ya sujudlah. Kalau nggak bisa sujud, baru boleh dengan isyarat yang mendekati posisi sujud. Begitu. Semakin lemah, semakin nggak bisa sujud, silahkan. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini kita akan bahas bagaimana cara sujud tilawahnya. Itu agak panjang ya. Bagian terakhir sebetulnya ini adalah bagaimana cara sujud tilawahnya. Ini yang ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Dari kemarin ngomongin sujud tilawah, gimana sih caranya gitu kan?
Maka inilah cara sujud tilawah. Baik. Faslun fi sifatis sujud. Fasal mengenai sifat-sifat sujud tilawah. Bagaimana cara sujud tilawah? I'lam, ketahuilah, annas sajida litilawati lahu halan. Ketahuilah bahwa orang yang sujud tilawah itu ada dua keadaan. Ahaduhuma ayakuna kharija salati wa tsani ayakuna fiha. Ada orang yang sujud tilawah di luar salat, ada orang yang sujud tilawah di dalam salat. Ada dua keadaan. Bisa sujud tilawah di luar salat, bisa sujud tilawah di dalam salat. Caranya beda apa sama? Ya pasti ada perbedaan sedikit. Bagaimana caranya? Kita bahas. Ammal awwalu. Adapun yang pertama apa? Yang pertama di mana? Saat tidak salat, saat tilawah biasa, saat murajaah, saat halqah, saat di atas kendaraan dan lain sebagainya. Ammal awwalu fa idza arada sujuda nawa sujuda tilawah, udah jelas. Yang pertama rukunnya apa? Niat. Fa idza arada sujuda nawa sujuda tilawah. Maka apabila dia ingin melakukan sujud tilawah, mesti berniat sujud tilawah, wa kabbara lil ihram, dan jangan lupa takbiratul ihram dulu. Berarti kalau misalnya kita baca ayat sajdah, udah baca, misalnya baca ayat sajdah, maka yang kita lakukan adalah takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbiratul ihram. Atau Allahu akbar, karena enggak mesti sedekap, ini bukan salat. Mengangkat tangan enggak? Mengangkat tangan. Takbiratul ihram dianjurkan mengangkat tangan dimanapun. Allahu akbar. Misalnya begitu. Ya. Wa rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi kama yaf'alu fi takbiratul ihrami lis-shalah. Maka dia pun mengangkat kedua tangannya seukuran kedua bahunya. Imam Nawawi memilih pendapat yang seukuran bahu. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat mengangkat tangan. Pertama sampai bahu, kedua sampai telinga. Pertama sampai bahu, kedua sampai telinga. Ini pendapat mayoritas ulama. Tidak ada pendapat ketiga. Ada sebagian orang kalau mau salat begini, Allahu akbar, enggak dapat pahala itu. Ada yang enggak dapat pahala, bukan bahu ini. Bukan gini-gini. Ada yang sampai berlebihan. Makruh. Cuma ada dua pilihan. Sebahu dan normal aja, enggak usah kayak robot. Enggak usah kayak robot gitu, normal aja. Antum bayanginlah Nabi kalau salat kayak gimana? Kira-kira Nabi salat kayak gitu enggak begitu? Kira-kira begitu kan? Nabi manusia normal, bukan robot. Allahu akbar. Allah, tidak renggang, tidak rapat. Dan agak condong ke depan. Begini. Jadi di pundak atau di telinga. Kalau di Indonesia pakai madhab yang di telinga. Rata-rata, bahkan disentuhkan. Ya enggak apa-apa, memang ada riwayatnya. Pokoknya sampai pundak atau sampai telinga. Jadi sekitar sini aja, enggak usah lebih, tidak lebih bawah dan tidak lebih tinggi dari ukuran ini. Imam Nawawi mengatakan sampai bahu. Berarti sampai bahu. Begitu ya. Allahu akbar. Maka tidak perlu sedekap. Mau sedekap ya enggak apa-apa. Pokoknya tidak ada aturan apakah sedekap atau tidak setelah itu. Allahu akbar. Thumma yukabbiru takbiratan ukhra. Kemudian apa? Kemudian takbir untuk yang kedua kali, lil huwiyyi ila sujudi. Kemudian langsung sujud. Takbir, ucapkan saja Allahu akbar. Ngangkat tangan enggak? Antum kalau mau sujud ngangkat tangan enggak? Enggak, maka enggak perlu ngangkat tangan. Allahu akbar. Allah, turun ke bawah. Turun ke bawah. Wala yarfa'u fi hal yad, dan enggak perlu ngangkat tangan. Wa hadhihi takbiratu tsaniyatu mustahabbatun. Takbir yang kedua sebelum sujud itu sunnah. Takbir, lafal takbir ketika mau sujud. Takbiratul ihram rukun. Niat rukun. Allahu akbar. Tapi takbir yang kedua Allah itu sunnah. Baik. Laisat bisyarti katakbirati sajadatis shalah. Sebagaimana takbir di dalam salat. Rukun bukan? Takbir intiqal rukun bukan? Bukan. Takbir intiqal bukan rukun.
Cuma kalau lagi jadi imam nggak ada takbir intiqal, berantakan pasti jamaah. Maka pakai takbir intiqal. Ada sebagian imam kalau sujud tilawah nggak pakai takbir intiqal. Dia baca ayat sajdah langsung sujud aja. Bangkit lagi. Makmum tuh kata bengong. Apalagi yang di belakang. Tadi sujud ya. Kalau ada suara takbir kan jelas. Dan beda takbir ruku Allahu Akbar. Kita kalau ruku kan sebentar ya takbirnya. Allahu Akbar. Kalau sujud gimana? Afdolnya mengikuti gerakan tubuh. Allahu Akbar. Itu beda. Mau ruku sama sujud beda. Jadi orang yang di belakang itu tahu, oh ini sujud. Kenapa? Karena takbirnya lebih panjang. Oh ini ruku karena takbirnya lebih pendek. Begitupun ketika bangkit. Antara duduk dengan berdiri beda. Biasakan dibedakan. Allahu Akbar. Tahu orang-orang, oh ini duduk. Allahu Akbar. Orang-orang tahu itu mau berdiri. Begitu ya. Wa amma takbiratul ula, takbiratul ihrami fa fiha thalathatu awjihin li ashabina. Terus takbiratul ihram tadi di awal hukumnya apa? Oke, takbir intiqal hukumnya sunnah. Terus takbiratul ihram di awal bagaimana di sini? Sebetulnya ada 3 pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Azharuha wa huwa qaulul aktsarina minhum annaha ruknun. Pendapat yang paling azhar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi fatwa Imam Syafi'i ini ya, langsung dari Imam Asy-Syafi'inya, dan ini merupakan pendapat yang diamalkan oleh banyak ulama Syafi'iyah bahwa takbiratul ihram sebelum sujud tilawah adalah rukun. Ini pendapat yang pertama. La yasihus sujudu illa biha. Maka tidak sah sujud tilawah kecuali dengan takbiratul ihram. Maka biasakan takbiratul ihram. Wathani annaha mustahabbatun walau turikat sahas sujudu. Adapun yang kedua adalah sunnah saja. Kalaupun ditinggalkan enggak masalah. Sah sujudnya. Pendapat yang kedua. Kalau azhar berarti pendapat kedua ketiganya masih kuat juga ya. Kan ini pendapat yang kuatnya azhar. Berarti pendapat kedua ketiganya masyhur atau zahir. Masih kuat juga berarti. Ini adalah wa hadza qaulu Syekh Abi Muhammadinil Juwaini. Ini adalah pendapatnya Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, termasuk Ashabul Wujuh. Beliau termasuk Ashabul Wujuh. Al-Juwaini termasuk Ashabul Wujuh. Wa tsalitsu laisat mustahabbah. Bahkan ada pendapat yang ketiga, apa itu? Bukan rukun, bukan sunnah. Berarti apa? Enggak perlu. Langsung aja mau sujud aja, repot-repot amat begitu. Ya. Tapi pendapat yang azhar adalah apa? Pendapat yang azhar adalah rukun. Jadi afdolnya tetap diamalkan. Wallahu taala a'lam. Allahu a'lam. Summa in kana alladhi yuridu sujuda qa'ima kabbara lil ihrami fi hala qiyamihi. Dan ketika orang yang mau sujud itu memang lagi berdiri, ya sudah dalam keadaan berdiri itulah dia bertakbir takbiratul ihram. Summa kabbara lisujudi fin hitatihi ila sujud. Lalu kemudian pada saat itu dia bertakbir, pada saat berdiri dia bertakbir untuk turun ke waktu sujudnya atau ke posisi sujudnya. Terus gimana kalau kita lagi tilawah? Tilawahnya duduk. Mesti berdiri dulu atau enggak? Mesti berdiri dulu atau enggak? Faqad wa in kana jalisa, adapun apabila orang yang baca Al-Qur'an mau sujudnya dalam keadaan duduk, faqad qala jama'atun min ashabina, maka berkata sekelompok ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yustahabbu lahu ayyakuma, maka dianjurkan untuk berdiri. Lagi duduk dianjurkan buat berdiri dulu. Takbiratul ihram dulu, baru kemudian sujud tilawah. Fayukabbira lil ihrami qa'ima, kemudian dia bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri, ya. Tsumma yahwi ila sujudi kama idza kanu fil ibtida'i qa'ima, maka kemudian dia langsung sujud sebagaimana kalau dia memulainya dalam keadaan berdiri. Jadi dianjurkan berdiri dulu. Jangan malas lah, enggak apa-apa berdiri dulu sebentar. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian sujud, Allahu akbar. Begitu, ya.
Wa dalilu hadza al-qiyasu 'alal ihrami wasujudi fis salati. Dalilnya apa? Qiyas dari apa? Qiyas dari takbiratul ihram dan sujud ketika salat. Kan kita sudah bahas di awal hukum sujud tilawah, hukum salat. Maka tata caranya pun ada kesamaan dengan tata cara salat. Dalilnya qiyas. Wa mimman nassa 'ala hadza wa jazama bihi min a'immati ashabina Asy-Syaikh Abu Muhammadinil Juwaini wal Qadhi Husain wa sahibahu sahibat tatimmati wat tahdhibi wal Imamul Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i. Dan di antara ulama wa mimman nassa, dan di antara ulama yang mencatat. Nas itu apa? Memfatwakan lewat kitab. Jadi fatwanya ditulis lewat kitab. Dan di antara ulama yang nulis pada kitabnya, begitu ya, nas yang nulis pada kitabnya ala hadza, tentang masalah ini, tentang masalah apa? Tentang masalah bahwa orang yang sujud tilawah mesti berdiri dulu. Wa jazama bihi, dan menetapkan bahwa itu adalah yang sunnah. Siapa di antara mereka? Min a'immati ashabina, yaitu para imam madhab kami. Di antaranya siapa? Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini. Dan siapa lagi? Al-Qadhi Husain. Wa sahibahu, dan juga murid dari keduanya. Begitu, sahibat tatimati wat tahdhib, yang telah menulis kitab At-Tatimah dan Tahdhib. Siapa? Al-Imam Al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i. Siapa Al-Imam Al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i? Beliau adalah mujtahid, muharrir madhab yang pertama sebelum Imam Nawawi. Muharrir madhab Syafi'i dua, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Mereka yang mengolah mana yang azhar, mana yang zahir, mana yang masyhur, mana yang gharib, mana yang ashah, mana yang sahih. Itu mereka yang menentukan. Kalau bukan Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Kalau ada perbedaan antara fatwa Imam Rafi'i dengan fatwa Imam Nawawi, misalnya kata Imam Ar-Rafi'i yang ashah A, kata Imam Nawawi yang ashah B. Mana yang mu'tamad? Yang Imam Nawawi. Yang Imam Nawawi, begitu. Tapi rata-rata sama pendapatnya. Baik. Wa hakahu Imamul Haramaini an walidihi Syekh Abi Muhammad. Wa hakahu Imamul Haramain, dan kemudian Imamul Haramain, ya, Imamul Haramain ini anaknya dari Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini tadi. Beliau menceritakan, meriwayatkan hal itu dari orang tua beliau, Asy-Syaikh Abu Muhammad, tsumma ankarahu wa qala lam ara li hadza aslan wala dzikra. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata menurut Imamul Haramain ini adalah tidak ada asalnya. Jadi enggak perlu begitu. Enggak perlu berdiri. Kata siapa? Kata Imamul Haramain. Bahkan beliau mengingkari pendapat ini, waqala lam ara li hadza aslan wala dzikra. Aku enggak pernah melihat asal dalilnya, aku juga enggak pernah mengetahui siapa yang memfatwakannya. Allahu taala a'lam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi punya pendapat sendiri juga. Wa hadzal ladzi qalahu Imamul Haramaini zahirun. Dan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Haramain tadi jelas. Zahir di sini bukan zahir lawannya azhar, bukan. Zahir di sini adalah jelas. Jelas apanya? Jelas dalilnya. Jadi Imam An-Nawawi lebih memilih untuk memilih pendapatnya Imam Al-Haramain yang mengatakan bahwa tidak perlu berdiri. Tidak perlu berdiri. Begitu ya. Falam yathbut fihi syai'un 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Nawawi melanjutkan apa? Karena memang enggak ada dalilnya dari sunnah-sunnah Nabi, dari hadis Nabi bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Wala amman yuqtada bihi minas salaf, juga dari kalangan para ulama salaf. Namun demikian, wala ta'arrada lahul jumhuru min ashabina. Tapi mayoritas ulama kami tidak menentang pendapat tersebut. Begitu. Arada di sini menentang. Kalau situ terjemahin apa aradanya? Menentang atau menyodorkan? Menentang atau menunjukkan?
Ada yang bawa terjemahan nggak? Ta'arudunya apa di situ? Ada terjemahan? Kalimat terakhir. Lakukan. Ada yang lain? Ada yang bawa yang terjemahan yang hijau nggak? Apa di situ? Hah? Apa itu? Lakukan. Di situ apa nih? Itu apa itu? Lakukan. Di sini apa yang putih? Menunjukkan. Menunjukkan di situ. Menunjukkan. Kalau lihat syakul kalamnya memang lebih tepat menunjukkan atau arad, menyodorkan. Arad. Allahu a'lam bishawab. Dan tidak ditunjukkan permasalahan ini menurut jumhur ashabina. Menurut mayoritas ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam An-Nawawi ingin menunjukkan bahwa beliau sepertinya lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak perlu berdiri. Lebih condong untuk mengatakan bahwa tidak perlu berdiri begitu. Seperti itu. Ini kan jelasan tempat wajah dan masalah. Iya betul. Seperti itu. Jadi Al-Imam An-Nawawi menunjukkan atau ingin menegaskan bahwa pendapat beliau sendiri sebetulnya lebih lebih condong untuk tidak perlu berdiri. Jadi takbiratul ihramnya kayak gimana? Ya lagi duduk aja. Dalam keadaan duduk. Bisa kan? Misalnya lagi duduk gitu, lagi baca begini. Ya udah. Takbiratul ihram. Kemudian sujud, tapi sujudnya bukan begini ya. Sujudnya benar sujud. Sujud. Bukan cuma condong doang, sujud. Demikian pula kalau lagi sila begitu, ya antum bisa takbiratul ihram kan? Allahu akbar. Begitu. Jadi kalau mau berdiri silakan. Mengikuti pendapat siapa tadi yang berdiri? Abu Muhammad Al-Juwaini dan Al-Qadhi Husain juga Imam Ar-Rafi'i. Jadi itu di antara ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa dianjurkan berdiri kalau lagi duduk. Tapi kata Imam An-Nawawi, kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i tidak menunjukkan hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik. Summa idza sajada fayambaghi ayyura'iya adaba sujud. Kemudian pada saat dia sujud, maka sudah sepatutnya baginya untuk apa? Menjaga adab-adab sujudnya fil hayati wat tasbih, baik dari sisi tata cara maupun dari sisi tasbih-tasbihnya. Ammal hayatu fayambaghi ayaddu'a yadayhi khadwa mankibaihi alal arad. Adapun dari sisi apa? Dari sisi caranya adalah antum meletakkan kedua tangan di atas, kedua tangan sejajar dengan pundak di atas apa? Di atas tempat sujud. Jadi kalau misalnya sujud begini, ya di sini tempat sujudnya. Sejajar. Tidak begini, tidak seperti ini juga, tidak begini juga. Begini, sejajar. Jadi sama seperti ketika antum mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan itu seakan apa? Ukuran. Ini ukuran nanti ketika sujud. Jadi kalau misalnya antum diam, pas begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Mana tadi? Sejajar ya dengan kedua pundaknya di atas tempat sujud. Wa yadumu asabi'ahu, dan merapatkan jari jemarinya. Wa yadumu asabi'ahu wa yansyuraha ila jihatil qiblah, dan kemudian mengarahkannya ke arah kiblat. Maka ini rapat. Jadi kalau takbiratul ihram agak renggang, tidak rapat, enggak begini. Ya juga bukan seperti ini, tapi normal aja lah, normal. Tapi ketika sujud maka dianjurkan rapat. Ini pun sama ketika sujud salat sama. Dianjurkan rapat, mengarah kiblat dan tidak mengepal. Tidak mengepal. Ya. Kenapa? Karena dianjurkan sunnah ini kena semuanya. Seminimalnya apa? Seminimalnya ujung jari. Ini minimal, batas minimal sujud ujung jari. Begitu. Tapi masa kita mau yang minimalis? Kita kan pengennya surga-surga terbaik. Maka kerahkan hay'ah terbaik kita, tata cara sholat terbaik kita. Begitu. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, maka berikan yang terbaik. Ya kan? Logikanya begitu.
Kalau kita ingin mendapatkan terbaik, maka berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Nah, begitu. Ya. Sah tidak kalau pakai sarung tangan? Sah tidak kalau pakai sarung tangan? Sah. Sah kalau pakai sarung tangan, sah. Tapi makruh kalau tidak ada uzur. Makruh kalau tidak ada uzur. Kalau perempuan bagaimana? Apabila perempuan ini menganggap bahwa auratnya adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali, maka berarti itu termasuk uzur, tidak masalah, silahkan pakai. Begitu, ya. Seperti itu. Kemudian wa yukhrijaha min kummihi, maka hati-hati jangan sampai ketutupan lengan baju misalnya begini, karena makruh ya ketutupan tadi seperti yang disampaikan. Misalnya begini. Nah, ini kalau lengan bajunya kepanjangan misalnya. Nah, misalnya begini, ya. Misalnya. Maka ini atau bisa jadi kalau bukan lengan baju apa? Sarung tangan kan? Kalau bisa dilepas ya dilepas dulu begitu. Kalau misalnya lagi dingin ya enggak masalah. Begitu. Mana? Wa yukhrijaha min kummihi wa yubashira bihimal musalla, dan menyentuhkan. Basyar itu adalah menyentuhkan ke tempat sujud. Maka tidak boleh apa? Tidak boleh ngambang. Kalau ngambang enggak sah. Kalau ngambang enggak sah. Harus bersentuh. Kecuali kalau ada uzur, sakit, ya boleh diganti misalnya dengan ini, dengan punggung tangan kalau sakit, atau misalnya dengan tangan yang lain. Kalau sakit, tapi kalau nggak sakit maka dia di telapak tangan ya diangkat, jangan lupa sikunya diangkat, jangan seperti kucing atau anjing lagi duduk. Kucing atau anjing lagi duduk kan begini kan, maka diangkat sikunya. Makruh menyerupai cara duduk atau gerakan-gerakan hewan ketika sholat. Nabi memakruhkan kita turun sujud seperti unta. Nabi memakruhkan kita untuk duduk seperti duduknya anjing atau kucing. Nabi memakruhkan kita untuk duduknya seperti duduknya kera dan lain sebagainya. Makruh untuk menyerupai duduknya atau perbuatan-perbuatan hewan ketika sholat. Begitu. Wa yubashira bihimal musalla wa yujafiya mirfaqaihi an jambaihi, maka kemudian menjauhkan apa? Menjauhkan sikut ya, sikut mirfaqai an jambihi, dari samping tubuhnya. Jadi enggak rapat begini. Enggak rapat seperti ini nih. Nah, lagi sujud. Makannya dianjurkan ketika sholat itu jangan terlalu rapat sampai sujudnya enggak sempurna. Kadang-kadang ada sebagian orang, ayo apa ya, masuk. Kosong. Iya, maksa banget gitu ya. Enggak seperti itu, rapat itu yang penting. Jangan apa? Jangan tersisa satu space buat satu orang, itu yang penting. Maka kalau misalnya masih longgar sedikit supaya kita sujudnya enak. Sujudnya kan enak, jadi sempurna kan? Tahiyat akhir gak rebutan, apalagi kalau sebelahnya agak gede badannya kan. Blok gitu. Iya, bener kan? Orang yang badannya gede itu begitu kan? Apalagi kalau orang yang badannya gede agak kurang apa istilahnya ya? Agak egois lah. Pokoknya saya harus tahiyat akhirnya tawaruk sempurna. Padahal kalau memang nggak bisa sempurna kan iftirosh aja gitu kan, mengamankan dari sebelah. Tapi kadang-kadang tetap tawaruk, blok gitu samping. Udah gitu sempit-sempitan kan blok. Aduh, di sini gede lagi. Aduh, udah. Nggak begitu ya, cara salat itu tidak seperti itu. Makanya kalau misalnya tersisa space sedikit, nggak usah ngajak orang ke dalam gitu, ke situ, hayu, jangan. Rapetin aja dikit lagi udah. Ya, ini merapat lagi udah. Nggak perlu apa? Nggak perlu sengaja. Ayo, ini masih bisa, masih bisa. Itu nggak khusus salat, yakin, saya yakin nggak khusus salatnya itu. Dan nanti tahiyat akhir itu rebutan itu duduknya. Allahu Akbar. Nggak khusyuk. Jadi jangan sampai sholat seperti itu. Gara-gara apa? Gara-gara ingin mendapatkan keutamaan shaf pertama, jadi menghilangkan keutamaan kekhusyuan. Padahal keutamaan kekhusyuan lebih utama daripada keutamaan shaf. Keutamaan kekhusyuan itu lebih utama daripada keutamaan shaf. Makanya nggak apa-apa agak renggang sedikit sampai sholat kita sempurna, itu nggak masalah begitu. Dapat pahala sunnah sholat sempurna kan? Sujudnya kita kalau sempit nggak bisa sempurna rapet gitu kan. Kalau renggang sedikit pasti bakal ribut ntar lama-lamanya kan. Tok. Nggak bisa. Jangan seperti itulah ya.
wa yujafiya mirfaqaihi an jambaihi wa yarfa'a batnahu an fakhidaihi in kana rajulan. Dan bagi seorang laki-laki dianjurkan untuk mengangkat perutnya. Mengangkat perut, jadi agak-agak tinggi mengangkatnya. Beda sama perempuan yang tidak perlu terlalu tinggi. Kenapa kok perempuan gak perlu terlalu tinggi diangkat? Karena perempuan itu mesti menjaga rasa malu. Kalau laki-laki angkat tinggi, bagian belakang angkat tinggi. Begitu ya. Jangan ditahan, jangan seperti apa ya, plek gitu, enggak gitu. Angkat tinggi. Fa in kanat imra'atan aw khuntha lam tujafi. Maka adapun bagi seorang wanita ataupun khuntha itu orang yang punya dua jenis kelamin, banci, bukan bancian ya, banci beneran, bukan bencong, bukan. Ada bencong, ada banci. Kalau bencong itu buatan, jadi-jadian. Orang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Kalau banci itu alami, hermafrodit. Orang yang punya dua jenis kelamin. Seperti siapa? Yang terakhir itu pemain voli? Aprilia ya. Jadi Mas Aprilia sekarang ya, udah resmi ya. Sebelumnya jadi Mbak Aprilia. Namanya diganti enggak? Ya dulu dokter mengidentifikasinya dia perempuan karena memang ada dua jenis kelamin tampak. Kata dokter ini dominan perempuan. Tapi si Mas Aprilia ini merasa enggak deh kayaknya. Soalnya masih ada jiwa kelelakiannya begitu. Makanya beliau pun kata teman-teman pemain voli, kalau ganti baju nggak mau bareng, kalau di mes nggak mau bareng, aneh. Gitu. Kok nggak mau bareng aja? Kenapa? Merahasiakan sampai akhirnya diperiksa lagi ke dokter. Ternyata ketika diperiksa lagi hormonnya, alat kelaminnya dan lain sebagainya, justru alat kelamin laki-laki dan hormon laki-laki yang berkembang. Perempuannya nggak berkembang. Itu namanya khuntha. Selama belum ditentukan oleh kedokteran jenis kelaminnya apa, maka dia masih khuntha. Begitu nanti hukumnya hukum khuntha berarti. Khuntha muskil. Khuntha muskil adalah khuntha yang belum diketahui jenis kelaminnya apa. Kalau sudah sekarang bagaimana Mas Aprilia? Sudah, berarti dia jadi laki-laki. Hukumnya hukum laki-laki kalau sekarang. Maka kalau perempuan tidak perlu direnggangkan. Kalau perempuan boleh rapat, tapi rapat juga enggak. Ini ya, rapat maksudnya enggak perlu direnggangkan, enggak perlu terlalu naik dan seterusnya. Intinya lebih menjaga rasa malu. Begitu. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla, dan juga menekan jidat dan hidung. Maka ditekan. Jadi yang jadi sandaran itu kepala. Yang jadi sandaran itu jidat. Yang jadi sandaran yang menekan. Sehingga kata para ulama kalau misalnya ada tepung, ada adonan begitu ya, antum itu seperti menekan tepung tersebut, ada tapaknya, ada jejaknya. Seperti itulah sujud. Bukan ditahan-tahan. Enggak, plek aja begitu. Wah, nanti saya malu ada tanda hitamnya, ya enggak apa-apa, terus kenapa? Yang penting jangan sengaja dihitam-hitamin. Ya, kalau ini masalah kulitnya sensitif pasti gampang hitam. Kalau kulitnya enggak sensitif mah mau digesek-gesek juga hitam-hitam. Beda, tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Ya saya termasuk yang sensitif. Keturunan, karena ayah saya juga sama. Ibu saya juga sama, keturunan. Kulitnya sensitif kalau kena begini. Tapi teman saya yang kalau sujud itu lebih tekan, malah enggak ada tebal sama sekali gitu. Yang penting jangan sengaja dihitam-hitamin. Dan jangan punya niatan pengen hitam supaya kelihatan sujud, itu enggak boleh. Tapi kalau gara-gara sujud ada bekas, ya enggak apa-apa. Kalau masih bisa dihapus ya dihapus, silahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak dihapus pun ya enggak masalah. Jadi enggak masalah, ya. Jangan bangga dengan hal tersebut, jangan juga minder dengan hal tersebut, biasa aja gitu. Karena itu mah tergantung kulit, dan kulit itu takdir dari Allah. Kalau sensitif pasti ada bekasnya, kalau enggak ya. Yang pasti sujud itu harus ditekan. Bagian tangan menekan, bagian jidat menekan, dan jangan lupa hidung. Yang enggak mancung gimana? Ya bisa lah disentuhin lah, masa enggak bisa sih? Walaupun enggak mancung tetap bisa, insya Allah nyampe ya kena. Gitu. Oh tadi yang kelewat ya. Wa yarfa'us sajidu asafilahu ala ra'sihi. Dan mengangkat bagian apa? Mengangkat bagian belakangnya dari bagian depannya. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla wa yatma'innu fi sujudihi, dan jangan lupa tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu berdiam. Berdiam dalam apa? Berdiam dalam sujud. Jangan berubah dari posisi sujud. Itu namanya tumakninah. Tumakninah dalam ruku berarti apa? Jangan berubah dari posisi ruku.
Tumanina dalam i'tidal berarti apa? Jangan berubah dari posisi i'tidal, itu namanya tumanina, begitu. Seperti itu. Dan yang wajib ketika sujud itu adalah jidat. Ini wajib dibuka walaupun sebagian. Ustadz, katanya kalau ada rambut satu helai terhalang batal sujud, dan enggak. Kalau batal itu bagaimana? Kalau di antara alis dengan rambut ini ketutup semuanya. Kalau di antara alis dengan rambut tertutup semuanya. Misalnya bagaimana? Begini misalnya. Nah, ya. Ini kalau begini batal ini sujudnya, ini enggak sah ini kalau begini, ya. Kenapa? Karena enggak ada jidat yang kena. Bagaimana kalau sedikit saja ada, ya enggak masalah, sah. Yang penting sedikit terkena sujud itu sudah sah. Afdolnya bagaimana? Ya semuanya. Makanya kalau lagi sholat angkat sedikit. Angkat sedikit, minimal ada yang kena. Termasuk akhwat, hati-hati yang pakai niqab. Hati-hati yang pakai niqab, ya. Terutama yang mana? Niqabnya siapa biasanya? Enggak ada. Biasanya siapa yang pakai niqab tali? Fatia biasanya suka pakai. Mana Fatianya? Ya. Hah? Fatia udah keluar ya? Iya. Hah? Udah keluar. Yang masih di sini siapa? Oh, ya pantasan suka ketemu kalau Jazari ya. Oh, enggak ngelanjutin hariannya ya? Iya, begitu. Jadi, itu kan kalau pakai tali kan begini ya. Kalau pakai tali begini. Malah ketutup alisnya juga kan? Ya. Iya, maka itu hati-hati, harus diangkat itu kalau lagi sholat. Harus diangkat minimal sebagian saja. Minimal sebagian saja. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau pakai sorban sama. Kalau pakai sorban bagaimana? Angkat sedikit. Kalau lagi sholat doang angkat sedikit. Maka jangan lupa pakai sorban angkat sedikit lagi sholat. Minimal sebagian itu kena. Minimal sebagian itu kena, begitu. Wallahu a'lam. Ya, jangan sampai ketutup semuanya total 100%. Begini. Jangan sampai ketutup. Ini kan ketutup semuanya nih, enggak ada jidat. Maka ini enggak sah. Beda sama yang lain. Kalau telapak tangan, yang penting nyentuh walaupun ada penghalang, sah. Jari-jari kaki yang penting nyentuh walaupun ada penghalang, sah. Tapi jidat enggak boleh. Jidat enggak boleh. Harus terbuka walaupun sedikit. Tidak boleh tertutup 100%. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kakinya bagaimana? Kaki harus tersentuh. Bagaimana jari-jarinya? Dianjurkan menghadap kiblat sama seperti jari-jari kaki. Ya, sama seperti jari-jari kaki. Maka dianjurkan begitu, menghadap kiblat. Jangan ditumpangin ngambang. Ini enggak sah. Tangan ngambang enggak sah. Kaki ngambang enggak sah. Baik di dalam sholat, ada kan kadang-kadang begitu. Orang sholat sujud pengen buru-buru, kakinya ngambang ditumpangin. Maka enggak sah. Kalau antum misalnya berjamaah, tiba-tiba imamnya begitu, gara-gara sholat di terminal, sholat di stasiun, udah enggak sah. Batal sholat. Batal sholat. Begitu ya. Kasih tahu kalau perlu. Bahkan kalau punya kekuatan wajib dikasih tahu. Mohon maaf Pak, sujudnya dibenerin nanti. Jangan, sebenarnya nggak enak kalau nyuruh ngulang ya. Harusnya suruh ngulang harusnya. Pak, sholatnya nggak diulang, nggak sah tadi. Cuma nggak enak. Maka Bapak mohon maaf nanti lain kali kalau sujud. Kecuali kalau dia nanya, terus sholat saya diulang apa enggak? Ya mestinya sih diulang Pak. Saya diulang. Begitu. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi yang menyuruh orang yang sholatnya nggak tumaninah kan? Kamu belum sholat, ulang. Belum sholat, ulang. Belum sholat, ulang. Apa salah saya? Sholatnya buru-buru, seperti burung mematuk makanannya. Jadi orang yang sholatnya nggak sesuai rukun itu mesti diulang sebetulnya. Begitu. Allahu taala. Ada tanyakan kembali, dipersilakan. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insyaallah, masih melanjutkan tata cara sujud tilawah. Berkaitan dengan tasbihnya dan juga sujud di dalam sholat dan beberapa ketentuannya. Kan ini masih panjang, masih agak panjang ini. Ya, masih agak panjang. Jadi kita lanjutkan dalam pertemuan berikut. Ada yang tanyakan? Silakan. Kenapa? Lima al-fatih sudah naik lima, kemudian kita baru datang ke kemudian kita ingin sholat sunnah. Sunnah apa? Sholat sunnah dari masjid. Boleh. Terus tapi kalau digabung sama sholat sunnah syukur wudu atau boleh. Digabung sama sholat apa lagi? Syukur wudu, tahiyatul masjid, qabla
Jumat boleh. Tapi antum jangan sengaja datang ke masjidnya pas imam khutbah supaya bisa dapat qobliyah Jumatnya. Dapatnya pahalanya kecil itu. Jadi ikhwani wal akhwati rahimakumullah, ketika imam sudah naik mimbar, maka siapapun yang hadir dalam masjid atau yang akan menghadiri masjid, maka tidak boleh sholat lagi, kecuali sholat tahiyatul masjid cuma satu. Atau kalau mau digabung ya apa? Tapi tahiyatul masjidnya itu inti awalnya tahiyatul masjid. Itu pun laksanakan rukun-rukunnya saja. Kalau yang sunnah jangan yang panjang-panjang. Jadi antum takbiratul ihram, Allahu akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ruku, subhanallah sekali. I'tidal, rabbana lakal hamd. Sujud, subhanallah sekali. Rabbighfirli, subhanallah. Terus, kenapa? Karena tidak boleh berlama-lama dalam salat di mana khatib sudah naik mimbar. Enggak boleh berlama-lama. Kalau sengaja berlama-lama, makruh. Kalau sengaja udah tahu makruh masih terus ya enggak apa-apa, haram. Udah tahu makruh masih terus melakukan maka haram. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Silakan. Enggak ada? Kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Faqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan selawat asy-syafi'iyah. Allahumma shalli afdhalas salat